Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, welcome back to our podcast. Sekarang bersama dengan Kidero Virus Nadif. dan ya pertama kita nanya kabar dulu karena udah lama ketemu ya. Iya, kita udah Udah berapa tahun ya? Udah lama ya. ya udah setahun. Kangen sih sebenarnya, kangen sama lu semua karena ini vibes dulu kan, ini kelas dulu kan. Semester berapa sih ini? Semester Empat. 4. Kayak semester 4 nih. buat gua gue kangen sih sebenarnya, kangen dengan suasana kita dulu. Soalnya kita udah beda kelas kan, kita udah beda kelas. Ya sama tante kan udah kita sering banget ketemu ya. Iya. Sampai bosen. Yang beda kelas cuma kita doang. Terus apa nih kegiatan kalian selama liburan kemarin? Minggu tenang ya? Iya, betul. Minggu tenang, jujur di rumah aja, nggak sehat banget sih. Kayak begadang, gue begadang, tidur pagi, bangun sore, tapi sholat nggak skip, karena sholat dulu, habis itu tidur lagi. Percaya? Enggak, karena Di rumah. terpaksa. Iya. Paksa sih. Bukan terpaksa, apa namanya? Disuruh, ya dipaksa. Ini jalan ya. Berarti bagus dong di rumah. Iya gitu. Terus apalagi ya, sama ngerjain tugas project. Tante gimana ngapain? Pusing banget. Kalau gua Tobat. ya gua mau tobat, gua mau ikut ya. Kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Gua mau tobat, mau ikut gak? Kalau Ayo ngapain? Kalau gua semenjak liburan kemarin ya nggak ngapa-ngapain sih gua, kerja enggak, keluar enggak, Mancing enggak mancing? mancing enggak, nyari biawak dapet. Ah, nih, kalau gue tanya, lu kalau dari Bina gimana? Lu gimana? Pas minggu tenang? minggu tenang. Kalau ada pesanan dikerjain. Kalau nggak ada pesanan ya udah rebahan aja di rumah. Manggil Lalu Nat? Sama jalan pagi. Kalau gue sama bantuin tante gue ngerjain pesanan sama ya udah gue stres aja mikirin tugas. Iya betul. Iya sih. Karena minggu Tugas tenang sih. sebenarnya nggak tenang. Tugas sih, tugas, Karena kita tugas. ya. Minggu tegang. sama tugas. Tegang, iya. Tapi bentar lagi libur. Ya. Nah, rencana apa yang akan kalian lakukan? Iya sama liburan ini nanti. Pertama sih gue pengen part time sih, karena kalau bisa 2 bulan ini dimanfaatkan dengan mencari uang. Iya benar. Karena di luar sana tuh mahasiswa kebanyakan gengsi. Nah, Padahal kalian tuh harus nyari duit guys. Karena lu biar baru sadar sekarang. udah lama sih, Oh, udah gitu. lama sih. Ya, udah. Tapi pengennya part time. Semoga Rencananya di mana rencananya? coffee shop sih, coffee shop. Oh emang lagi digandrungi sih ya sama anak muda Anak ya. muda, Lu? tato kecil gitu. Ya kalau gua mah seperti biasa setiap liburan semester Iya, biar anjing, Ya. jadi anjingnya dilus-lus gitu. kerja, tapi liburan semester ini kayaknya rencana gua bakal kerja tapi jauh. Gimana tuh? Kalau boleh tahu? Gimana tuh kalau Boleh jauh? tahu nggak di mana? Insya Allah gua bakal ke Bali. Ah, kemana? Bali. Tambah parah dia Wah, pasti. Tambah jauh lah. Soalnya gua mau Pesan-pesan ini sih agak mandiin orang bule. Tambah jauh. kakak. Tambah jauh. Oke. Mandi di pantai. Nih, kalau kalian berdua gimana? Terus dia jadi banyak. Gimana? Belum ada. Kalau gue belum ada rencana sih mau ngapain. Kayak yang gini-gini aja. Sama, lu juga Nat? Oh iya belajar TOEFL, latihan buat TOEFL. Berarti mereka ini sangat sangat ambis sekali ya. Enggak juga kak. Ini Karena emang tuntutan. Tuntutan dari Tuntutan lulus buat Lulus. cepet. Kita pengen cepet tepat waktu lulusnya dan di waktu yang tepat gitu. kalau boleh saran ya, seperti itu boleh rajin tapi dijalani dengan santai. Karena ini santai banget. iya, kan? jangan terlalu dipikirin. Karena banyak kasus di luar sana yang orang terlalu mikirin tugas dan segala macam, ya berakhir tragis. Kalau mikirin terlalu Balik ke malam Jumat. ini obrolan
thank you udah nanya ya. Dari siapa? Gila ya. Melisa underscore 36. Oke, Melisa, aku umur 21 tahun, lahir di Jakarta. Tanggal lahir aku bagus, 14 April 04 2004. Oke guys, jadi kalau misalnya gue di Cina, di culture Cina, gue tuh pasti dibuang. Kenapa? Karena 4 itu akasia. Oh gitu. Emang 4 apa? April. 14 April 2004. Oh Masih iya, belum. berarti lu sial banget ya. Untungnya gue di keluarga Indonesia dan Islam. Alhamdulillah. Berarti bersyukur nih. Bersyukur, alhamdulillah. Lu gak ada niat pulang kampung gitu nggak berdua nih? Untuk dari gua kebetulan gua nggak punya kampung ya kayak kita pulangnya pulang kota bukan pulang kampung. Iya. Untuk dari ini sendiri yang dari kampung, Kalau gue jujur belum pengen sih, pengennya pas lebaran aja sih. Dikit lagi kan lebaran. Iya, dikit lagi. 60. Ini kita masuk udah puasa, terus sebulan lebaran. lebaran. Tapi culture di keluarga gue tuh 2 tahun sekali. Oh, Tahun ini kemarin? kayak tahun kemarin nggak? Berarti Berarti tahun tahun ini ini, kayak tahun ini. Insya Allah. Insyaallah. Semoga, karena kita nggak tahu rezeki itu ditimpa dari mana aja ya. diserang dari Ditimpa. arah mana Iya, aja. diserang dari arah mana aja. Iya gini, kan kalian udah sering mancing gak? Nah, BTW. Nah, Jadi Bina tuh minta tips mancing tuh kayak gimana gitu? Untuk mancing ya. Pertama, Jujur, kalau gua sebenarnya masih ada orang yang lebih mancing. iya. Nah, kalian tebak siapa next guestnya ya? Kalian coba tebak. Ini ciri-ciri dia jago mancing, temboloknya gede, agak gendut lah, tapi orangnya seru. Kalau dia jago ngobrol pasti seru. Itu kalian harus kalau mau nanya-nanya mancing, komen aja komen. Coba Kalau dari gua tips mancing itu sebenarnya nggak jijian. Nggak jijian, karena Ya. kita megang umpan dan bau itu pasti bau ya, bau mau pelet mau cacing. Dan kedua sabar. Iya sih. Sabar, harus Kuncinya emang sabar. Sabar. Tapi lu kunci. sabar gak? Insya Allah sabar. Gue sabar. Terus dan itu sih harus Tahu kapan enjoy. ditarik. Iya harus tahu kapan kan pelampung. Nah, itu. Kalau misalnya asal tarik bisa lepas. Oh gitu. dia pelampung tuh harus dibawa tenggelam dulu dia. Iya. Kuncinya sih sabar guys. Sabar. Perlahan tapi pasti. Iya, be patient. Main juga nih. Iya, sangat menarik ya mancing ini. Kapan-kapan kita harus nyobain ntar. Oke. Harus Terus- nyobain sih harus. Terus ini nih, kan lihat-lihat dari story lu nih, kan lu gitaran mulu kan? Bas. Iya, bass tuh ya, gua nggak tahu itu apa. Tapi itu apakah ada niatan mau gabung band atau? Ini Tantra juga nih tadi pagi kan menyanyikan sebuah lagu nih. Lagu nih. Kalau gue ya, ini sekalian curhat ya guys. Iya. Gue kenal musik Indo itu gara-gara jujur teman gue, teman-teman kampus gue. Karena gue dulu mikir ke musik Indo itu alay. Maksudnya alay dengan kata galau-galau dia. Tapi lu nyanyiin Bernadia. Iya itu maksudnya dulu kan lagu top di Indo tuh kan Smatter. galau-galau semua. Jadi nggak mungkin kita PPI baru bangun galau lah, Sama nggak sih, mungkin sama kan? sih. Iya kan? Gue juga punya persepsi yang sama. Ya, tapi ketika gue masuk kampus ini, gue ketemu kayak teman-teman gue, nggak gue sebut lah, pasti ntar kalian tebak aja siapa teman gue gitu di next guest berikutnya. Terus kayak gitu, gue ngerasa lebih open aja gue jadinya, lebih peka dan senang. Oh musik ini bagus, jadi suka. Nah kalau dulu gue tuh sempat main jamming band gitu sama mereka, sama dia juga kan, tapi skillnya masih ya gitulah basic. Masih nyoba-nyoba Nah, juga. terus kemudian untuk sekarang makanya gue belajar bass itu karena gue pengen menghabiskan waktu dengan mereka tuh jamming bareng. Jadi kita anaknya misalnya kreatif semua, tapi masa jadi penikmat doang sih Iya, gitu. betul. Oh gitu. Berkarya kita masih muda kan. Betul, Gitu. betul, betul. Kalau lu gimana, Tra? Gua Lu gitaran kan? ya gue gitaran. Cuman sekarang kayaknya gue udah nggak ada hasrat lagi sih main gitar. Tadi pagi aja nyanyi pakai gitar nggak? Emang Enggak. kita Buat apa ya? Buat sekedar kayak ya udah ngilangin bosen aja gitu kayak. Kalau dulu kayak Suka gue banget. ambis banget nih main gitar, belajar gitar mau kemana-mana. Terus sekarang lu lebih mau fokus kemana? Gua apa nih fokusnya dulu nih? Yap. fokus hidup lah. Kesukaan lah, Kesukaan. apa? Gitu, gitu.
Sebenarnya gue mau boxing sih. Ya. Iya. Bagus. Sumpah gue. Kenapa Gue tuh? lebih tertarik sekarang ke boxing kayak Kenapa emang? gue lihat-lihat influencer kayak banyak yang apa ya jadi naik gara-gara boxing doang ya. Boxing lagi naik. Kayak emang boxing ini lagi naik nih, makanya misalkan ada yang mau call out gue Ya, kalau ada tunggu di ya acara kecil-kecilan. gue Kalau lu hobinya apa? Kalau gua nggak jelas sih hobi gua nggak jelas karena prinsip gua nggak harus gua nggak harus spesial di satu bakat, tapi gua harus bisa semua bakat itu. Ibarat kayak hukum platypus, tau nggak? Apa tuh? Platypus itu kan semua jenis hewan di muka bumi itu di platypus kan, bertelur beranak, mamalia tapi di hidup dua alam gitu kan. Jadi gitu, lu tuh harus bisa semuanya, tapi nggak harus menjurus ke satu jalan gitu aja. Jadi ya gitu Prinsip platypus. ya gue sebisa mungkin kalau misalnya lu bisa ini nggak bisa, lu bisa ini nggak bisa. Tiga kali, tapi Iya. Apa aja tuh kebiasaannya? Maksudnya kayak contoh misalnya main skate, basket dan segala macam. Caranya itu sih segampang sebenarnya. Rasa kepo kita tuh dikeluarin. Jadi kita nggak malu, jangan malu. Kalau misalnya kepo nih, kok kayak pengen nyoba ini deh. Coba aja. Pasti rasa nagih itu pasti ada dari situ awalnya. So kalau kebanyakan mikir nggak bakal jadi guys. Iya, betul. Bisa contoh ya untuk Nih, quotes-nya. lakuin aja yang penting mah ya. Kalau kebanyakan mungkin nggak bakal jadi. Iya. Ya benar. Kido. Jadi apa? Terus ini kayaknya belakangan ini Kidero nih suka banget nge-live ya di TikTok ya, jadi Emang gamers iya? gitu, iya jadi gamers gitu. Itu maksudnya ada mau diterusin nggak jadi live streamer gitu? Jujur Streamer ya, jadi streamer. streamer itu tapi ini ya gue salut sama streamer luar ya. Iya. Maksudnya kita ngeliat kayak mereka main game dapat duit gitu ya, seru gitu ya. Sebenarnya enggak. Jadi Harus nyari topik Bentuk karakter kita. Terus itu kan panjang ya, maksudnya kayak lama gitu ya. Dan harus ngomong terus dan segala macam, interaksi sama viewers. Kalau viewers sedikit kita harus menarik para viewers gitu kan, itu yang bikin susah sih. Susah, capek sebenarnya. berarti bukan cuma main game aja terus divideoin, bukan Susah, ya? bukan. Lebih Jadi- kompleks daripada itu ya. Shout out buat Udah Basudara, kamu hebat. Keren Bang udah. Kincana, teng neng neng neng. Tantra Kamu nih. di TikTok tuh buat apa sih? Jemu itu apa sih? Baju kita tuh, baju kita. Jadi gua main game nih yang namanya Grotopia. Nah, di Grotopia itu karakter gua namanya Jemu nih. Jemu. Iya, Jemu. Ada filosofinya nggak sih jemu itu? Soalnya filosofinya itu gara-gara temen gua, sahabat gua yang di GT itu Grotopia Iya. ya. Namanya Jenuh. Jadi gua beli nama Jemu ini ke orang. Jadi ada orang yang namanya Jemu, nickname Jemu, gua beli. Dia kepelan nih, jenuh sama Ya Jemu. Nah, tapi yang jenuh ini ke band akunnya. Ya tinggal Jadi Jemu sendiri dan ke band juga. Bukan gay ya guys ya. Tapi gua jujur nih ya, di game Grotopia itu bukan sekedar main doang. Ini ada Buat apa tuh? satunya. Buat apa tuh? Gua pas kita ke puncak itu gua pakai duit dari game. Iya, itu game yang menghasilkan, Itu ngapain sih mainnya? Sebenarnya di game itu kayak di real life. Kita Trade. bisa trading, jadi farmer, jadi jasa, Oh gitu. jadi buka toko, bisa Judi. invest, bisa judi. Oh, gitu, bisa. Banyak iya. Judi juga. Kirain kayak Minecraft doang. Enggak. Enggak. Terus boleh tahu nggak penghasilan dari itu berapa? Dihitung total dari awal main kan nih. Iya, boleh. Dari awal main sebenarnya gua Oke. Sebenarnya gua dari 2000 SMK kelas 2 berapa? 2020 ya, 2020. Nah, itu pas game Grotopia itu sistemnya belum aman. Jadi gua pakai
gue juga beli mata uang situ buat gue modal main situ. Ternyata Jadi misalkan gue beli 400.000 nih, jadi 400.000 tuh gue puterin buka toko. Jadi misalkan gue beli item murah, gue jual mahal gitu. seller gitu ya. Reseller jadi reseller. Terus sekarang tapi udah nggak main lagi ya? Udah nggak main lagi karena sepi, teman-teman gue udah pada Ya. nggak main. Sad. Gue udah bosen juga main sebenarnya, cuman kangen sih pengen main lagi. Cewek dia sekarang. Astagfirullahaladzim. Itu enggak sih. Katanya dia pengen tobat. Dia pengen tobat. Diajak nggak? Itu udah diajak. Ya, Tobat itu bukan hanya berkata. ya action. Tobat itu Masih main. ketika kalian sadar akan kesalahan kalian. Ya. Tobat itu nggak bisa diprediksi, intinya gitu. Dan kalian harus bisa memulai tanpa harus memberitahu orang lain. Itu namanya tobat. Iya, persiapan kalian buat semester 6 ini apa sih? Sebenarnya harus Desain. Bisa apa? Desain. Astagfirullah. kayaknya gue bakal ambil buat magang aja semester 6 ini. Iya, emang semester 6 kita harus magang kan? magang. Ini magang wajib nggak sih? Wajib. Wajib. Ada matkul. Vindes, tolong masukin gue ya, Vindes. Jujur gue pengen di industri kreatif, sumpah gue pengen banget. Walaupun gak digaji deh, gue pengen banget karena itu karir itu dari situ. Iya sih lagi naik daun sih. Iya lagi naik daun banget. Abis semua kan kalau udah masuk TikTok itu udah wah. Iya. Semua lah, lo kalau mau terkenal tuh TikTok aja udah. Maksudnya nggak perlu kayak dulu. Misal ngirim demo atau apa, sekarang upload sendiri, viral. Iya. Kayak lagu apa? Garam dan madu. Ya kayak gitu. Garam dan madu. Itu yang lagu yang itu saya udah. Oh gitu. Iya kan. Iya. Gue kayaknya bakal magang di TK dah nih kayaknya. Hah? Kenapa? Jadi TK? guru TK. Oh. Iya, jadi gue mau. Susah dong. Ntar dikira lu anak TK-nya. Soalnya gue pengen ngajar tuh gara-gara kakak gue, dia cita-cita mau jadi guru belum mau sampai jadi ya lu pengen mewujudkan kayak Oh gitu. jadi guru walaupun TK gitu. Jangan lah. Lu kejar apa yang lu mau, jangan kejar apa yang orang lain mau. Magang doang. Oh buat magangnya aja, biar nyobain. Oh boleh. Oh baik. Kalau lu berdua gimana? Mau di mana? Oh belum Jadi kepikiran sih. daftar gitu. Tapi iya, tapi gara-gara kemarin gue jadi kepikiran kayaknya gue pengen jadi damkar gitu. Sumpah. Tangkap dia sendiri nggak berani. Kan itu harus latihan dulu. Ini bisa. Kat. Lu gimana? Mau di magang gimana? Di institusi kah atau Kayaknya sih di institusi ya, lebih ke institusi Digital. pemerintah? negeri, Pemerintah ya. pemerintahan ini. Pajak di pajak. Jangan Jangan aja. enggak. Jangan di ini apa perceraian. Perceraian. Jangan dong, mana ada perceraian. Institusi perceraian nggak ada. Nah, ini kadang-kadang ya. Ini knowledge. Nggak ada. Oh gitu. Pokoknya yang bersangkutan lah sama sastra Inggris itu, bahasa Inggris lah lebih ke situ. Tapi nih, Bina dulu deh. Ya, Bina. Gimana? Magang di mana? Iya bukannya tadi udah. Belum. Kan tadi dikat. Oh Oh di pasar bunga, Rawabelong. enggak. Gimana? Kalau bisa di Kumon, mau di Oh, Kumon. Kumon. Mau ngajar. Mau ngajar. Karena Sama sebenarnya kita. skill gue bisa ngajar sebenarnya, tapi ngajarnya ya kayak anak TK, anak SD. Iya, Lebih SMP susah mah nggak sih? Enggak lebih susah anak kecil nggak sih? Enggak. Enggak, Gue udah pernah enggak. pengalaman ngajar anak-anak, jadi kayak gue bisa ternyata ngajar gitu. Tuh, untuk anaknya Bina, ntar ibu kamu bisa mengajar. Ya bisa lah. Ya, cut. Kalian ada nggak planning setelah lulus nanti? setelah lulus. Kan kita 1,5 tahun lagi nih, insya Allah bener. nih. Ya kan? Insya Allah kita lulus. Good question. Ada nggak? Gue 2 tahun sih kayak. Ih, jangan gitu. Karena gue ngulang, ada yang ngulang. Semuanya. Semester 2. Semester 2 ada yang ngulang. Apa? Apa tuh? 2 3. 4 pokoknya gue totalin semua enggak deh. Enggak. Gue juga deh. Gak usah dinas. Kalau gua berapa ya? Lima. Itu 5 semuanya. Ah, baik banget. Banyak. Karena semester gua males banget Iya, kan semester emang. dua. Males banget. Saking jarang yang temuannya, jadi kita nggak tahu kalau dia Iya. hidup gitu.
situ gue mikir kayak semester 9 lah gue lulus ini. Nah kalau bisa lulus nih, kan kita nggak tahu lulus kan, nggak mungkin nggak seperti lulus SMA ya, maksudnya ini kuliah gitu loh. Kita beda-beda jalannya kan. Nah kalau menurut gue, maksudnya kalau pengennya gitu ya, pertanyaan lu kan gitu ya, kalau setelah lulus gimana ya? Yang gue kejar sih sebenarnya itu ya, gue harus langsung nginjak karir gitu loh. Maksudnya gue harus cari link, tooling atau apa segala macam, pokoknya harus ada kegiatan. Karena kalau ketika mahasiswa itu udah lulus di rumah terus, itu malas pasti. Iya benar. Males. Harus langsung gerak. Langsung gerak, harus langsung gerak. Tantra gimana Tantra? Belum ada planning? Ada. Ada. Planning gua lulus dari sini ya. Ke Bali surfing. Enggak. Sebenarnya sebelum gua dari semester 2 tuh gua sebenarnya udah pengen kerja di luar. Kerja di luar mana nih? Luar negeri. Luar Negeri dong. Negeri. Udah diajak tuh. Cemara dong. Semester 2 Bang. Itu juga ada teman di US. Oh, di US. Jadi Jadi pengen. gua nggak bohong nih, sumpah gua nggak bohong. Kan gue percaya kok. Emang Dia kenapa? planning Sekarang gua kayak, zaman digital guys, semua bisa. Ya udah kayak pengen coba kerja di luar. Link insya Allah ada. Ya semoga. Ya semoga tercapai ya semua rencana-rencana kita, rencana baik kita. Kalau yang buruk jangan. Iya, yang buruk boleh lah dikit. Oh gitu. Ini udah sebenarnya kita nggak tahu ya nggak berapa 22 menit Iya. tapi udah 2 menit. Tapi ya kalian harus nonton sih, harus nonton. Oke, kita kembali lagi dengan kamera yang berbeda. Terus sekarang untuk penutup, pesan untuk kalian 5 tahun ke depan. Pertama, Tanta dulu deh, Tanta dulu. Oke. Ih, ngomong. Buat nih pesan-pesan buat nih 5 tahun ke depan. Oh, Pokoknya sedih. jauh lebih baik. Amin. Bisa tercapai apa yang cut. Untuk 5 tahun ke depan buat diri gue sendiri semoga lebih baik, dimudahin segalanya, banyak rezekinya, semoga nambah ganteng. Amin. Ini nih, Takut aja nih tinggal nih. Iya nih. berarti 5 tahun buat kita, buat Iya, diri buat- sendiri. buat diri Oh, sendiri. Tapi nanti kalau mau kasih buat teman-teman, Iya, oh, apa? kalau buat gue sih, Pesan-pesan kan lu 5 tahun ke depan bisa lihat video ini. gue 5 tahun ke depan. Semoga kita masih ada umurnya ya guys. Gua cukup satu sih, gue pengen dikenang udah, udah itu aja. kenang. Dikenang, Dikenangin nih positif atau terserah. At least apapun kondisinya kayak bisa terjadi kayak dia Kido pernah gini, gitu. Oh gitu. Tapi Tapi foto lo ada. kenapa dikenang dong? Maksudnya emang lu Gue enggak, karena gue udah merasa cukup. Enggak, jujur gue udah cukup hidup. Maksudnya enggak, udah cukup merasa cukup ngerti gitu, kayak enggak ada yang gue kejar gitu loh. kok kayak horor jangan gitu dong. Enggak, maksudnya kayak udahan gitu loh. Maksudnya bukan udahan hidupnya, maksudnya udahan, udah merasa cukup. Menikah belum kayak Gue jujur gue going the flow aja. Gue nggak pernah mikirin sampai aduh gue harus gini enggak. menikah mah. Gue merasa cukup, semoga gue bisa dikenang oleh semua teman-teman gue. Dan untuk kalian semua ya, mau teman apapun, iya, kalau temen kampus dulu deh, temen kampus, semoga kalian bisa memaafkan kata-kata kasar gue ya. Jujur itu hanya brandingan gue dari semester 1 ketika gue kuliah, karena gue nggak bisa tiba-tiba merubah karakter gue menjadi orang yang soft spoken gitu. Tapi gue bisa mengkondisikan di mana ketika gue harus ngomong kasar sama enggak. Jadi maaf ya untuk kalian semua kalau ada gue ngomong kasar ya. Tapi ya itu, yang tahu diri gue hanya gue dan Allah. Jadi gitu. Ya menyokap gue udah itu Oh doang. gitu. Ya, terima kasih ya. Oh iya, sama quotes of the day dong. Quotes of the day. Oke, singkat saja. Dede. Kasih kata-katanya dong hari ini. Bahasa Indonesia aja ya. Iya, apa? Inggris lah. Mungkin kita nggak pernah merasa cukup dalam hidup, tapi hidup ini dicukup-cukupin. Iya.
Dan jangan lupa tidur. Ya, gitu. Kan biar kayak di film-film gitu podcast gue. Ayo. Oke. Apa ya? Kan saja. Ya, terima kasih telah menonton podcast ini. Jangan lupa. Nah intinya gak usah takut sama masa depan. Oh Tuhan, astagfirullah. Ya lanjut. Pokoknya jangan takut sama masa depan, apapun yang terjadi. Just go with the flow, whatever happen. Ya. Tapi dipikirin ya, masa depan kalian harus dipikirin ya, harus dipikirin. Oh, ini kayak gede banget. Jangan buat takut gitu. Ya, harus dipikirin. Jangan overthinking. Ya, jangan overthinking, jangan buat sesuatu takut. Ini sama kayak season sebelumnya ya. Quotes terakhirnya tuh jangan takut melakukan apapun. Makanya kalian just go aja gitu. Kalian punya jalannya masing-masing ya nggak sih guys? Iya kan? Iya kan? Satu lagi, kalau kalian merasa sendiri, bukan berarti nggak ada yang peduli sama kalian ya. Tuh. Tapi kita yang nggak peka terhadap sekitar. Jadi kalian harus bisa mencari juga solusinya itu buat. Iya. Oh, gitu. Jadi jangan merasa kita paling kesepian di dunia ini enggak. Nggak ada yang kesepian. Ya jangan kayak gitu ya guys. Buat anak-anak Gen Z yang merasa mentalnya terlalu diubrak-ubrak oleh dunia. Oke,